Apakah sudah kedengaran, Mas? Aman? Iya, Halo? sudah masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir. Di sini saya ingin mencoba berdiskusi dengan teman-teman tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kalau kita ngomongin PLTS, maka kita tidak akan jauh ngomongin tentang inverter, photovoltaic atau solar cell, kemudian biasanya baterai, kemudian biasanya juga kita ngomong DC-DC converter atau SCC, solar cell controller, atau juga bisa kita ngomongin grid connected atau eh, off grid seperti itu. Nah, untuk outline saya dari tadi, maka kita tahu pembangkit listrik tenaga surya ini bisa ke sistem off grid atau on grid. Kemudian yang saya jelaskan sebentar tadi itu masuk ke struktur PLTS-nya. Nah, struktur PLTS itu apa aja? Nah, di sini bisa model surya, SCC, nah, inverter, baterai, panel distribusi DC atau AC, terus jaringan distribusi dan sistem pembumian. Kenapa sistem pembumian ini agak penting menurut saya? Dikarenakan jika terjadi gangguan-gangguan sistem, maka arus arus yang entah dari petir atau yang lain tersebut bisa masuk ke grounding seperti itu. Nah, untuk solar charge controller ini biasanya kalau kita lihat biasanya kita omongin adalah MPPT seperti itu. Nah, di MPPT ini isinya kebanyakan adalah lebih kayak DC-DC converter, entah bagus converter, modified cuk atau cuk converter dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sebelum kita ngomongin PLTS, apa sih pembangkit listrik tenaga surya itu? Jadi kalau kita lihat pembangkit listrik tenaga surya, berarti kan tenaganya dari surya atau dari eh, sinar matahari. Jadi energi yang berada dari sinar matahari atau intensitas cahayanya ini akan dirubah ke bentuk energi listrik. Baik skala besar, itu bisa ke sistem yang besar, on grid juga bisa, atau skala kecil dari segi perdesaan atau satu daerah tertentu seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk yang gambar kanan ini adalah sistem yang masuk ke grid utility rooftop atap. Kemudian, apa saja sih jenis sistem-sistem pembangkit listrik tenaga surya? Kalau kita tiba bagi tadi adalah PLTS off grid dan juga PLTS on grid seperti itu. Nah, untuk PLTS off grid sendiri ini banyak sistemnya. Contoh yang PLTS tersebar SHS atau Solar Home System, terus komunal atau terpusat atau PLTS hibrida. Nah, PLTS tersebar ini kebanyakan ditempatkan di daerah-daerah yang tertinggal, di mana mereka hanya membutuhkan sistem yang kecil atau penerangan saja atau sistem yang agak besar sedikit seperti itu. Dan PLTS yang tersebar ini kebanyakan hanya dilakukan di per rumah atau per tempat. Nah, di sini juga biasanya untuk yang PLTS yang tersebar ini tempatnya daerah tertinggal, namun mempunyai penduduk yang sedikit juga, sehingga perumahan itu terlampau jauh, tidak bisa di cover untuk satu PLTS di satu tempat seperti itu. Nah, kemudian ada namanya PLTS komunal. Nah, komunal ini kalau kita ngomong komunal atau terpusat, jadi sistem PLTS-nya menjadi satu PLTS, baru kita sebarkan distribusinya ke beberapa rumah atau puluhan rumah. Nah, ada lagi yang namanya PLTS hibrida. PLTS hibrida ini
Kenapa dinamakan hibrid? Karena kita bisa gabungkan antara PLTS ke tenaga angin atau ke air dan lain sebagainya, atau juga bisa kita eh, gabungkan dengan yang engine seperti genset atau yang lain seperti itu. Nah, hibrida ini kenapa kita memakai PLTS PLTS hibrida? Biasanya umur baterai ini kan termasuk agak cepat atau 5 tahun atau 10 tahun itu udah paling cepat itu. Kebanyakan sih 5 tahun untuk baterainya. Jadi kalau kita combine dengan apa namanya genset atau engine, maka ini untuk sistem-sistem PLTS ini bisa tercover oleh eh, sistem genset. Contoh, untuk PLTS hanya bisa mengcover selama 10 jam seperti itu di waktu malam hari. Nah, setelahnya ini bisa pakai genset. Ini tergantung sama kita sistemnya seperti itu. Tergantung dengan sistemnya. Nah, di sini juga banyak teman-teman atau para peneliti ini yang eh, mengoptimalisasi antara genset dan PLTS seperti itu. Sehingga yang diutamakan adalah PLTS-nya. Kemudian ada lagi yang namanya PLTS on grid. On grid ini biasanya yang kita lagi tren untuk sekarang ini adalah PLTS yang rooftop. Kalau untuk sekarang kemungkinan untuk regulasinya ini masih belum tahu ya. Soalnya ada banyak perubahan seperti itu. Nah, untuk PLTS rooftop ini biasanya kan kita sistemnya kita masuk bikin PLTS masuk ke grid. Jika kita kekurangan daya dari grid masuk ke beban ke rumah kita seperti itu. Jika kita kelebihan daya, maka kita masukkan ke grid. Nah, ini nanti akan bermasalah di suatu sistem. Dikarenakan PLTS ini akan puncak di waktu siang hari, tapi pembebanan puncak itu terjadi di malam hari. Jadi ini ada spekulasi eh, antara utility atau grid dan bagian kita seperti itu. Nah, yang kedua itu skala utilitas, yang contoh di Bali. Ada juga PLTS yang di atas danau seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini biasanya modelnya mereka hanya mentransfer daya aktif seperti itu. Dayanya kita transfer ke grid jika ada, kalau tidak ada ya sudah seperti itu. Sehingga untuk orang-orang utility biasanya hanya mengambil dayanya saja. Nah, untuk sekarang ini kita masih belum tahu atau belum bisa mentransfer daya aktif dan reaktif. Sebenarnya ini sangat bisa, tetapi untuk regulasinya ini masih belum ada. Sehingga kalau kita pakai generator atau engine, ini kan ada daya reaktifnya yang keluar sebagai bonus seperti itu. Tetapi untuk PLTS, karena yang dibayar hanya daya aktifnya, maka yang dikasih oleh PLTS ini kebanyakan daya aktif. Sedangkan yang kita butuhkan kadang daya aktif dan reaktif gitu. Sehingga mungkin untuk kedepannya atau depannya ada eh, satu PLTS yang hanya membangkitkan daya reaktif aja atau daya aktif dan reaktif. Sehingga nanti sistemnya ini bisa stabil. Nah, ini untuk sistem PLTS yang tersebar. Kenapa saya ngomongnya untuk yang tersebar ini kecil? Karena kebanyakan untuk yang PLTS yang tersebar ini pakai DC busnya 12 volt. Yang biasanya untuk yang besar itu pakai 48. Nah, untuk yang SHS atau yang tersebar ini diprioritaskan untuk masyarakat yang berjumlah saat berjumlah tunggal daripada yang lain seperti itu. Sebagai contoh, ini dari modul surya masuk ke solar charge controller. Nah, sistemnya untuk ke rumah beban adalah DC aja, seperti itu. Sehingga dia hanya mengisi baterai untuk yang DC dan sistem kelistrikannya bisa juga pakai DC. Nah, biasanya seperti ini itu dayanya daya rendah, nggak banyak, dayanya nggak terlalu banyak. Nah, dapat kita lihat juga dari yang modul surya ini, kita tahu kan untuk sistem ini kan jika ada matahari baru
ada energinya. Maka kalau kita lihat dari sini, dari jam 6 sampai jam 18, ini bisa mengisi baterai sampai penuh dan bisa juga digunakan untuk bebannya. Kemudian untuk malam hari, full kita menggunakan baterai. Gitu. Nah, ini ada untuk yang pertama, ketika daya PLTS-nya lebih besar daripada beban dan baterai belum penuh, maka diisi ini, di sistem pertama ini. Kemudian untuk yang kedua, ini PLTS-nya lebih besar, tetapi dari beban, tapi baterai penuh, maka energi surya akan full masuk ke beban. Kemudian jika PLTS-nya lebih kecil, maka sistem ini akan eh, baterai akan masuk ke beban juga. Jadi dari baterai masuk ke beban sampai baterai habis atau waktunya dia mau charging seperti itu. Kemudian ada namanya sistem PLTS yang terpusat yang saya tadi jelaskan sebentar tentang PLTS terpusat itu kebanyakan berskala besar atau kita membuat satu tempat untuk PV atau jerat untuk PLTS. Kemudian kita sebarkan ke suatu rumah-rumah penduduk yang kemungkinan banyak 10 atau 20, 30 penduduknya. Nah, seperti kita lihat di sini, dari power house, dari modul PV atau sumbernya, kita masukkan ke satu sistem dulu, ke power house. Nah, di power house ini nanti ada solar charge controller, ada baterai, ada inverter, dan lain sebagainya, seperti proteksi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari power house, maka didapatkan sistem AC kebanyakan. Nah, dari sistem AC ini baru masuk ke penduduk atau pelanggan atau beban juga. Nah, sistemnya sama seperti kita menggunakan generator, tetapi source-nya aja yang kita pakai PV. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang tadi saya jelaskan sebentar tentang PLTS hibrida. Nah, PLTS hibrida ini bertujuan untuk mendapatkan daya penggunaan energi yang lebih tinggi serta mencapai keberlanjutan sistem yang lebih baik melalui kepemilikan secara kolektif atau terpusat. Nah, di sini sistem genset atau grid generator ini kita masukkan ke panel surya sistem dan PV ini sebagai utama. Jadi kita utamakan PV dulu, kebanyakan seperti itu. Kemudian jika tidak bisa disuplai oleh PV, maka generator atau grid akan masuk ke beban, ke sistem. Seperti itu. Dapat kita lihat diagram, ini PV, inverter, terus ada generator connect ke PV, baru masuk ke beban. Nah, sistem seperti ini biasanya generator akan tetap hidup kebanyakan. Tetapi load-nya akan dikurangin. Seperti itu. Nah, ini untuk sistem hibrida secara kolektif atau secara yang kita gunakan biasanya. Ini secara apa ya umumnya, tapi ini bisa dioptimasi lagi tergantung cara kita menggunakannya. Nah, dari PV, jika PV ini lebih besar, lebih sama dengan daya PV ini sama dengan beban, maka generator akan tetap hidup biasanya. Dan sistem atau generator ini akan mensuplai sedikit aja untuk gridnya ke PV biar PV bisa bisa punya titik referensi seperti itu. Kemudian jika PV itu lebih besar juga sama, tapi kadang kita juga bisa mematikan generator juga boleh. Kemudian jika PV-nya lebih kecil daripada beban, maka kebanyakan supply generator ini mensuplai semua beban yang tidak ditanggung oleh PV seperti itu. Kemudian jika PV itu pada keadaan malam hari, PV pasti akan nol, dayanya tidak ada. Maka PV generator ini akan full supply ke beban. Kemudian ada kalau kita ngomongin sistem on grid atau off grid, kebanyakan di sini off grid.
ini sistemnya ada namanya DC coupling sama AC coupling. Nah, ini tuh perbedaan DC coupling sama AC coupling itu di sistem eh, busnya seperti itu. Nah, untuk sistem DC coupling ini menghubungkan rangkaian modul voltasik ke sisi DC dulu di sistem PLTS-nya melalui solar charge controller. Nah, jika nomor satu, jika sistem PV hidup dan baterai belum penuh, maka PLTS akan mensuplai beban atau beban rumah dan baterai. Kemudian PV juga akan masuk eh, untuk ngecas baterainya di sisi DC. Nah, setelah itu, ketika dari siang hari ke menjelang sore, biasanya baterai udah penuh. Maka PV itu kebanyakan akan eh, masuk ke beban saja. Jadi baterai ini full standby di penuh seperti itu. Nah, ketika malam hari, baterai mulai ngecharging untuk discharge kepakai, baterai kepakai untuk sistem beban seperti itu. Ini untuk DC coupling. Nah, untuk AC coupling, ini sistemnya kita hanya menggunakan inverter saja seperti itu. Yang pertama tadi kita pakai solar charge controller, yang kedua kita pakai eh, full pakai inverter. Tapi kebanyakan untuk PV inverter ini tetap kita pakai MPPT biasanya, yang udah generate ke dalamnya. Nah, biasanya untuk AC coupling menghubungkan rangkaian modul surya dan baterai ke sisi AC-nya melalui inverter jaringan dan inverter baterai. Nah, untuk inverter baterai ini biasanya kita menggunakan bidirectional inverter. Jadi ada inverter yang kita kontrol hanya untuk satu jalan arah. Biasanya untuk modul surya, ini biasanya kita pakai satu arah saja. Kemudian ada juga inverter yang kita pakai bisa bidirectional atau dua arah. Dia bisa berfungsi sebagai inverter, dia juga bisa berfungsi sebagai rectifier. Jadi sistem busnya ini masuk ke dari modul surya, masuk ke beban, kemudian dia charging ke baterai. Kemudian jika dia waktu siang hari menuju sore, biasanya kan baterai juga tadi udah full, maka cukup dari PV ke beban saja. Kemudian di malam hari baru masuk dari baterai ke beban. Nah, di sini ada namanya DC coupling sama AC coupling untuk kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk DC coupling ini sendiri kelebihannya adalah efisiensi lebih besar untuk pemakaian malam. Dikarenakan dia hanya eh, sistemnya dari baterai ke inverter saja. Terus, jika inverter mati karena baterai habis, modul surya masih bisa mengisi baterai. Jadi ketika inverter mati, itu modul surya hidup tapi kita belum ada beban, itu masih bisa ngisi baterai dia model. Nah, untuk DC coupling ini biasanya lebih cocok untuk kapasitas kecil. Kenapa lebih cocok kapasitas kecil? Jadi ya dia dia sistemnya ke DC dulu, baru ke AC. Nah, selain itu eh, efisiensinya juga kadang lebih kecil atau efisiensinya agak rendah. Dikarenakan apa? Dua kali konversi dari SCC masuk ke inverter dua kali kan untuk PV-nya. Terus untuk grid connected dia membutuhkan lebih banyak komponen untuk mengembangkannya. Sedangkan untuk AC coupling itu mudah dikembangkan karena standarnya dia AC. Jadi untuk yang DC coupling itu dia sistem busnya DC, baru masuk ke AC ke beban. Sedangkan kalau AC ini baterai tadi kan masuk ke tetap ke AC. Jadi untuk kapasitas besar juga lebih murah karena standarnya udah standar AC dan ready on grid. Terus kemudian karena dia langsung konversinya, maka dia anggap lebih efisien untuk pemakaian siangnya.
Tapi untuk malamnya dia biasanya agak standar, lebih baik daripada DC. Kalau malam lebih baik DC kopling. Terus jaringan akan hilang jika baterai habis. Nah, di sini tuh kenapa dia hilang ketika baterai habis? Sistemnya dia untuk yang AC, yang AC coupling itu adalah eh, apa namanya itu? On dia on grid, tetap seolah-olah inverternya on grid, tetapi dia butuh referensi tegangan di sisi AC. Kalau kita balik sebentar, kita balik sebentar. Nah, di sini dari sisi ini, dari sisi AC-nya, dari inverternya, ini butuh referensi dari inverter baterai. Jadi ketika inverter baterainya mati, maka PV itu tidak punya referensi tegangan dan frekuensi. Sehingga bebannya akan, maka jaringannya ini akan mati. Walau PV inverter ini, PV-nya dalam keadaan on atau hidup seperti itu. Nah, efisiensi lebih rendah untuk pemakaian malam. Ini dikarenakan sistemnya mungkin karena inverternya mungkin ya. Kemudian untuk komponen-komponen PLTS tadi sedikit saya jelaskan ada modul surya, SCC, PV inverter, baterai inverter, panel distribusi, terus biasanya juga kita tambahin dengan anti petir dan sistem pembumian. Nah, untuk fotovoltaik atau sel surya sendiri untuk definisinya itu adalah dari dua kata, dari foto atau cahaya, kemudian ada volta. Volta ini Alessandro Volta. Nah, yang menemukan listrik. Jadi kita juga pakai yang eh, kita tambahin, digabungkan, maka menjadi fotovoltaik seperti itu. Kemudian sel surya sendiri terdiri dari material semikonduktor. Jadi nanti kita punya semikonduktor yang kita kotori atau kita bentuk menjadi tipe N, dan ada juga yang biar tipe tipe P, tipe penguatan positif. Kemudian akan disatukan membentuk PN junction. Untuk sistemnya agak agak mirip seperti kayak dioda sistemnya, tapi dia beda. Nah, setelah itu dari PNP junction ini maka ketika ada matahari atau intensitas cahaya, maka sistem positif dan negatif ini akan saling berjauhan. Nah, karena ada berjauhan ini, maka pasti terdapat tegangan. Nah, dari tegangan ini, maka akan melakukan daya dari PV seperti itu. Kenapa dinamakan sel surya? Nah, di sini ini kemungkinan sangat kecil atau sistem ini selnya kecil, sangat kecil. Kemudian kita rangkai sedemikian rupa, maka didapatkan sebuah eh, modul surya. Sebagai contoh, ini ada igot atau yang eh, modul besar, kita potong-potong menjadi satu igot, kemudian disilikan dan cleaning, sehingga mendapatkan satu modul. Nah, dari modul ini, maka didapatkan tipe layar tipe N dan layar tipe P. Nah, kemudian disatukan menjadi solar cell yang sangat kecil. Kemudian dari sini baru masuk ke bentuk sistem PV modul yang sangat kecil dulu. Nah, setelah itu baru digabungkan menjadi satu, baru kita protek film, terus resin, dan lain sebagainya. Sehingga didapatkan sel surya dulu. Nah, setelah dapat sel surya dulu, baru panel surya dulu, baru masuk ke array. Nah, dari ini kita gabungkan entah seri, entah paralel. Tergantung kebutuhan kita. Tergantung kita butuh arusnya yang besar kah, atau tenaga tegangan yang besar. Nah,
Kita ini sudah dijelaskan. Nah, dari sini kita tahu modul surya itu ada lapis-lapisan seperti ini. Jadi sistemnya untuk sel suryanya sendiri di tengah-tengah. Itu. Kemudian untuk spesifikasi. Nah, kalau kita ngomong tentang PV itu biasanya 100 watt peak seperti itu. Plus minus 3%. Nah, untuk nominal voltage-nya juga ada 17,4 seperti itu. Nah, itu peak voltage atau pikarnya juga ada 5,7 5,75 ampere yang seperti di spesifikasi di sini. Dan ada juga namanya open circuit voltage. Jadi tegangan ketika di open itu VOC. Nah, itu biasanya kalau di sini kelihatan 21,6 volt. Nah, di sini ketika di open tegangan seperti itu. Tapi ketika tegangan rata-rata yang biasanya untuk yang on itu 17 volt. Nah, untuk short circuitnya ini ketika kita shortkan PV ini biasanya cuma di sini ada 6,17 ampere. Jadi PV ini seolah-olah ada sebagai sumber arus. Nah, ukuran daya kenapa white peak? Artinya tuh apa sih? Itu kita pakai standar test condition STC menggunakan 1000 watt per meter persegi. Kemudian air mass-nya 1,5 dan modul suryanya 2,5. Nah, nanti kenapa dia pakai 25 derajat? Mungkin dia lebih dingin. Dikarenakan sel surya ini juga akan berpengaruh ketika suhu semakin panas, maka dayanya akan semakin turun. Seperti itu. Nah, ini untuk beberapa riset yang sudah dilakukan selama tahun 1975 sampai 2024. Nah, untuk efisiensinya secara lab atau riset, ini sudah sampai 47%. Jadi ini sangat tinggi ya. Tetapi untuk sistem di produksi, kebanyakan yang saya baca ini paling banyak 25% atau 28%, atau lupa. Seperti itu. Nah, untuk yang paling besar ini pakai 3V multi junction cell seperti itu. Atau 2, 3 and full 4 junction. Ini material baru juga termasuk. Seperti itu. Jadi kemungkinan untuk kedepannya efisiensinya akan makin tinggi. Tetapi untuk biasanya ketika efisiensi tinggi baru bisa diproduksi selama eh, 2-3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan biasanya. Tergantung dengan sistemnya. Nah, tipe-tipenya, teknologinya itu ada mono, si silikon, ada poli, ada si, terus si GSC, dan CDT. Nah, ini kalau kita lihat recall of efisiensinya itu secara lab 25 persen. Tapi untuk efisiensi di produksi itu lebih kecil dari 18%. Ini pada tahun 2019. Ini kita lihat chopper, terus kadmium karbonat. Nah, yang perlu kita perhatian itu harga sel surya per watt lebih mahal tetapi lebih efisien. Biasanya di sini dicocok untuk rooftop atau tempat yang terbatas. Jadi kalau kita mempunyai tempat yang lebih sedikit, maka kita cukup dengan lebih baik membeli PV yang lebih efisiensinya lebih tinggi. Nah, jika performa lebih bagus di intensitas cahaya rendah dan tidak terlalu sensitif dengan temperatur tinggi, Mas. Dan jika kita punya lahan yang sangat luas dan tidak digunakan, bisa juga kita membeli yang lebih murah juga dengan efisiensi yang lebih rendah. Tetapi ini biasanya berpengaruh nanti ke tahap maintenance, beli itu. Nah, ini photovoltaik teknologi surya di beberapa yang sudah apa namanya tahapnya udah masuk ke bagian produksi. Sudah kita tahu ini ada mention itu 23,5 sampai 24% maksimal efisiensi rating. Terus untuk rangkaian model surya ini
kita tadi udah singgung sedikit tentang seri dan paralel. Sebagai contoh, kita punya PV dengan nominal powernya, nominal powernya 200 watt peak. Tegangan voltage-nya, normal tegangannya 32 volt dan nominal current-nya 8 ampere. Nah, kalau kita seri, ini seperti baterai juga sama, hampir sama. Baterai ini kalau kita seri, ini akan tegangannya naik, tetapi arusnya tetap. Terus kalau kita paralel, arusnya naik, tegangannya tetap. Nah, ini juga berlaku untuk PV. Nah, ketika kita seri, tegangannya naik menjadi eh, 64 volt, arusnya 8 ampere. Tapi dayanya tetap 400 watt peak. Naik menjadi dua kalinya, karena PV-nya dua. Nah, untuk yang paralel ini kita gunakan tiga kan. Jadi dayanya tetap naik menjadi 3 kali lipat. Karena dia paralel, maka tegangannya tetap 32 volt dan arusnya naik menjadi 24 volt. 3 kali 8. Jadi 24 volt. Secara ideal ini ya. Kemudian tadi ada sel, kita tahu ada sel surya dan lain sebagainya. Ini namanya sel surya itu kecil. Masih bentuk kecil-kecil seperti itu. Kemudian ada namanya modul surya. Modul surya itu sel-sel surya yang kita gabungkan menjadi satu modul. Yang bisa tahu kita tadi bentuknya adalah satu modul seperti ini, yang terdiri dari sel surya, sehingga kita tahu tegangannya berapa, dayanya berapa, arusnya berapa, baik short circuit atau open circuit. Nah, untuk string, ini adalah konfigurasi seri solar cell atau PV modulnya. Jadi nanti kita punya PV modul, tadi kan ada tegangan, entah 32 volt dan lain sebagainya. Kita string atau kita susun secara seri untuk menaikkan tegangannya sesuai dengan inverter atau rating dari SCC-nya. Kemudian namanya array. Array itu apa? Array itu konfigurasi modul seri maupun paralel. Jadi dia akan digunakan secara seri dan paralel sehingga didapatkan tegangan dan arus yang diinginkan nanti. Jadi kita tahu sendiri untuk yang sistem inverter dan eh, DC-DC converter atau SCCT atau MPPT juga bisa, kan dia punya rating sehingga kita susun seri dan paralel sehingga kita punya tegangan yang sesuai dengan karakteristiknya DC-DC atau inverter dan arus yang sesuai dengan inverter. Jangan berlebihan dan jangan kurang. Kalau kita berlebihan kemungkinan akan baterai kabel atau inverternya akan rusak seperti itu. Kemudian eh, kita lanjut. Untuk sudut ekvivalen, tadi saya sudah singgung sedikit tentang sel surya. Dia seperti sumber arus. Nah, sel surya ideal dimodelkan seperti sebuah sumber arus yang terhubung secara paralel dengan sebuah dioda. Seperti itu. Jika kita lihat di sini, kenapa dia bisa di short circuitnya? Ya seperti ini. Karena dia seolah-olah ada dioda bypass. Nah, kalau arus kan boleh di short. Arus tegangan tidak boleh di short. Seperti itu. Nah, di mana I adalah output current-nya, IL itu lag green current, terus untuk ID itu current losses atau apa namanya arus losses, ISH-nya itu current losses eh, karena resistansi. Untuk tegangan V, open untuk tegangannya itu ada VOC, open circuit voltage, dan NKT itu adalah dioda thermal voltage, tegangan di dioda. Terus IO itu adalah track saturation current, dioda current distanced in assembly of light. Seperti itu. Nah, ISC, ISC itu sama dengan IL atau short circuit current. Seperti itu. Nah, jika I itu I sama dengan ISC atau sama dengan IL,
yang sama dengan di arus dari PV sendiri, dan V, tegangan yang di output ini, sama dengan VOC atau open circuit voltage, maka tidak akan ada daya yang terekstrak. Seperti itu. Maksudnya ini adalah tegangan ini sama dengan tegangannya ketika open, sehingga arusnya tidak akan ada, kosong. Atau I sama dengan ISC, maka ketika arusnya I itu sama dengan IL atau ISC, maka seolah-olah tegangannya itu adalah nol. Jadi itu. Maka nggak akan ada daya yang ditransfer atau yang di ekstrak seperti itu. Kemudian ada kurva IV. Nah, kurva IV ini kalau kita lihat ada namanya short circuit current, ini di atas ISC ini. Dan ada namanya open circuit voltage, tegangan di ini. Nah, kalau kita lihat kurva adalah seperti ini, set naik dari standar lurus terus ke bawah. Nah, ini dayanya karena tegangannya naik, pasti arusnya tetap dulu kan, maka tegangannya dayanya akan naik. Seperti itu. Nah, setelah titik maksimum poinnya, maka arusnya akan arusnya kan turun. Maka daya maksimumnya maka di sini cuman. Nah, ini kenapa kita harus pakai MPPT terus DC-DC untuk memaksimalkan daya di PV-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, PMP maksimum power point. PMP itu adalah maksimum power point dan IMP maksimum arus atau saat maksimum point. Dan PMP maksimum tegangan saat maksimum point di sini. Di sini. Nah, seperti kita lihat ketika open dayanya nol, arusnya nol. Seperti itu. Nah, ini untuk R ketika pelotnya ada masuk. Jadi dia masuk. Kemudian tadi kan kita sudah ngomongin tentang kurva I dan V. Nah, di sini ada salah satu contoh dengan ini intensitas cahayanya watt per meter persegi, di mana untuk paling atas adalah 1000 watt meter persegi dan paling bawah 200 watt persegi. Nah, MPP MPP itu maksimum power point, di mana titiknya ini maksimum. Kenapa kita butuh MPPT? Ya ini untuk nge-track ke bentuk MPP-nya. Itu. Contoh, selain itu, pengaruh cahaya matahari juga akan sangat berpengaruh. Contoh, ketika pagi hari, intensitas cahayanya kan kecil, maka dayanya pasti akan kecil. Meskipun kita menggunakan daya PV sebesar 10 kWp, seperti itu, 40 kW, 10 kWp. Nah, karena intensitas cahayanya masih kecil, maka yang kita ekstrak kemungkinan hanya 4 kW. Jika dayanya cuma 400 watt meter persegi. Kemudian ketika jam 12 siang, ini kan posisi paling tinggi. Tapi kita abaikan untuk suhu dan lain sebagainya dulu. Nah, maka sistem ini idealnya, maka PV ini sama dengan 10 kW. Kemudian ketika sore hari, mungkin terjadi mendung dan lain sebagainya, mungkin bisa turun menjadi 2 kW, 1 kW, dan lain sebagainya. Terus untuk contoh ini, ketika iradiasinya 3000 watt hours meter persegi per hari, maka berapa kW-nya yang kita dapat ketika kita menggunakan modul 10 kWp? Kalau kita hitung berarti 10 kWp dikali sama 3000 watt hours atau 3 kWh. Maka didapatkan 30 kWh selama 1 hari. Nah, tadi pengaruh cahaya. Sekarang ada pengaruh kotoran dan bayangan. Nah, kotoran ini bisa dari debu, bisa dari tanah, yang dan lain sebagainya. Entah itu dari daun-daun juga bisa ngaruh, sangat sangat ngaruh. Nah,
Kebersihan modul surya sangat berpengaruh terhadap penyerapan sinar matahari. Sebagai contoh nih, kita punya modul surya yang masih baru dan kita pasang. Modul surya ini mempunyai daya masih 10 kW. Tapi jarak selama 1 bulan atau 3 bulan, ternyata di suatu daerah tersebut banyak sekali debu. Sehingga banyak debu-debu yang menempel di eh, TV. Bisa turun juga sampai 50% atau lebih. Seperti itu. Karena intensitas cahayanya tidak masuk ke sel surya. Selain itu juga ada bayangan atau shading. Jika tidak ada bayangan, modul bisa maksimum. Tapi jika ini hanya 25% saja terbayangi, maka penurunan dayanya bisa sampai 50%. Ini sangat berpengaruh banget. Kemudian ada namanya bypass dioda dan blocking dioda. Kenapa kita menggunakan dioda di sini? Dikarenakan kalau kita menggunakan bypass dioda, ini fungsinya adalah ketika ada dot atau sel yang rusak, maka bisa dibypass oleh dioda. Terus untuk blocking dioda, ini terkadang kita juga punya PV yang tegangannya tidak ketika kita seri atau kita paralel, tegangannya tidak sesuai dengan tidak sama atau tidak sesuai. Yang seharusnya contoh 17 volt sama-sama 17 volt, ternyata karena ada shading sehingga tegangan sebelahnya itu nggak sampai 17 volt. Nah, karena tersebut bisa jadi karena tegangannya ada perbedaan tegangan, maka akan ada arus yang masuk. Nah, karena ada arus yang masuk, seolah-olah PV ini yang seharusnya menjadi sumber akan menjadi beban. Nah, ini bisa jadi sistem akan rusak seperti itu. Sehingga kita perlu blocking dioda. Nah, kalau bypass ini untuk arus, agar ada arus yang tetap berjalan. Nah, ini bisa kita seri dan paralel juga, bypass dioda juga sama. Kemudian, pengaruh panas tadi sudah saya singgung sedikit tentang pengaruh panas. Untuk in-rescarnya, kalau kita lihat dari sini, semakin tinggi semakin tinggi temperatur, maka tegangannya akan semakin turun. Daripada kita lihat ini, arusnya tetap agak tinggi, tapi tegangannya turun. Maka dari itu, kita untuk daya ini kan kombinasi atau perkalian antara arus dan tegangan, maka efisiensinya bisa turun seperti itu. Karena suhu. Contoh di sini, ketika suhu normal kita tetap mendapatkan 10 kW, tetapi ketika suhunya lebih panas, maka bisa turun menjadi 9 kW, 8 kW, tapi biasanya nggak sampai 50%. Nah, di sini banyak teman-teman untuk penelitian, ini biasanya bagaimana cara untuk menurunkan suhu ketika di eh, waktu jam-jam maksimum atau di waktu jam 11, 12, 13. Dikarenakan meskipun intensitas cahaya tinggi, tetapi kebanyakan suhu juga naik. Di sini bisa pakai cooling, bisa pakai water cooling, banyak sekali teman-teman bisa banyak riset di sini. Nah, untuk instalasinya biasanya kita kan tadi udah ngomongin modul surya. Nah, modul suryanya ini kalau bisa kita menggunakan modul surya yang identik, jangan tidak, karena nanti akan berpengaruh di sistem tadi yang ada bypass dan lain sebagainya. Kemudian untuk sudut kemiringannya 10 sampai 15 derajat. Ini biasanya untuk di Indonesia ya. Nah, untuk arahnya menghadap utara untuk belahan bumi selatan dan menghadap selatan untuk belahan bumi ke utara. Intinya dia lebih arahnya ke matahari, biar paling banyak ke matahari. Terus setiap modul surya harus terpasang dan kabel terkoneksi dengan baik, plug and play. Jadi bisa dicoba dengan enak dan bisa terpasang dengan baik. Terus pastikan juga kabel tidak terlalu kencang dan panjang. Jika terlalu kencang, dia kemungkinan untuk susah. Dan jika terlalu panjang,
Ini akan mengurangi efisiensi karena banyak losis di situ. Kabel kan ada induktif, ada resistif di situ juga, sehingga kemungkinan sangat ngaruh di kabel. Kemudian untuk jaraknya ini standar do di STM ya. Biasanya di jarak dibagi tinggi, tingginya tuh dari PV 15 derajat tersebut ya. Kebanyakan jarak dibagi tingginya itu sama dengan kalau bisa lebih besar daripada 2 meter. Lebih sih lebih besar sama dengan 2 seperti itu. Terus ada namanya tadi kita sudah ngomong sedikit tentang solar charge controller. SCC ini, SCC atau solar charge controller ini berfungsi sebagai mengatur daya pengisian baterai dari daya maksimumnya. Maksimum keluar panel surya yang tersedia pada sistem DC coupling. Nah, atau SCC baterai charge controller atau BCR-nya. Fungsi lain juga ini untuk melindungi baterai dari charge berlebih, terus optimasi transfer daya dari modul surya dengan menggunakan MPPT, terus kompensasi temperatur baterai sehingga pengisian dan utilisasinya bisa diatur, pengisian bisa diatur sehingga baterai lebih nggak terlalu panas. Untuk SHS melindungi baterai dari deep charge low voltage disconnecting atau ada deep di situ. Coba kita lihat di sebelah kanan ini bentuk PV array, PV array, PV array. Nah, ini solar solar charge controller masuk ke DC bus untuk ngisi. Nah, di sini untuk solar charge controllernya kalau bisa saling terkoneksi gitu. Sehingga bisa kita flow ada master dan slave. Nah, untuk SCC sendiri punya dua tipe. Ada yang sistem PWM, ada yang sistem MPPT. Nah, untuk yang PWM sendiri ini bisa mengandalkan switching. Dia bisa boost tidak bisa boost biasanya chargingnya dan rechargingnya tergantung dengan baterainya. Kemudian kalau yang MPPT ini yang lebih maju biasanya. Untuk PWM ini sudah mulai jarang digunakan. Kebanyakan udah mulai menggunakan MPPT. MPPT ini menggunakan DC-DC converter, bisa buck boost, boost, choke, dan topologi-topologi yang lainnya. Dan dikontrol sedemikian rupa sehingga tegangan di output itu bisa hampir sama. Jadi di sisi satu DC-DC ini sama, tegangannya kita pakai di maksimum power power point tracking di MPP, tapi nanti kita di convert lagi ke DC sesuai dengan tegangan baterainya. Kemudian untuk sizing atau untuk penggunaannya, tegangan dan arus maksimum input maksimum SCC harus lebih tinggi dari tegangan dan arus maksimum lagi dari photovoltage. Biasanya kita gunakan 1,2 kalinya dari SCC-nya. Jadi SCC itu lebih dari ini dikali VOC-nya. Jadi 1,25 dikali VOC atau lari modul fotovoltaiknya, maka didapatkan SCC untuk daya tegangan maksimumnya. Untuk arus juga sama. 1,25 dikali ISC-nya untuk lariknya didapatkan nanti arus maksimum dari SCC. Nah, ini salah satu pemasangan SCC dari beberapa sistem. Jadi ini untuk PV string untuk arraynya, terus ada combiner blocks atau satu eh, distribution DC. Nanti ada setiap anu ada proteksi-proteksi. Nah, di sini ada double pull. Nah, dari situ baru masuk ke solar charge controller, baru masuk ke DC distribution panel. Nah, untuk eh, rating MCB-nya lari modul otomatis harus lebih besar dari N atau bisa kalian N itu sama dengan satu atau dua atau tiga kalinya dari MCB string PV-nya.
Terus maksimum 1% tegangan jatuh dan satu rated kabel lirik lari lebih besar dari lari MCP lari modul modul photovoltaic seperti itu. Ini saya juga ambil sedikit di sana. Ada beberapa contoh pemasangan di ini apa instalasi untuk MPPT. Jika kita lihat untuk jaraknya pasti ada jarak amannya juga. Terus untuk pemasangan juga kabelnya juga tidak terlalu jauh, banyak seperti itu. Contoh tadi ada maksimum open circuitnya kan ada kita lihat IP voltage-nya 64 sampai eh, 128 volt. Jadi tidak boleh di ini. Terus ada maksimal VOC itu 145 volt dan I arusnya 120 ampere maksimum. Jadi tidak bisa dipakai di atas itu. Terus untuk outputnya itu 14 volt, 48 volt, terus 120 ampere maksimumnya, tidak boleh lebih. Terus ada namanya tadi kita udah SCC, kita ngomongin PV inverter. Kebanyakan PV inverter ini adalah sistem inverter yang berjalan selama satu arah dari DC saja masuk ke AC seperti itu. Kemudian fungsi PV inverter adalah merubah arus DC dari kotak kombiner menjadi arus AC satu fasa maupun tiga fasa, baik 220 volt atau 380 volt untuk tiga fasanya. Sebenarnya kalau kita ngomongin PV, otak utamanya dari PLTS adalah inverter, otak utamanya. Karena inverter ini sangat kombinasinya sangat banyak. Kalau kita lihat di apa namanya generator itu kalau kita lihat di sistem powernya itu adalah cuman setengah ya atau bentuk kubah rumah. Tapi inverter ini biasanya bisa lingkaran penuh. Jadi dia posisi discharge untuk kalau ada baterai ya di sini untuk yang DC coupling dia bisa charging atau discharging seperti itu. Terus fungsi lain itu adalah sinkronasi tegangan dan frekuensi dan fasanya. Nah, di sini tergantung teman-teman menggunakan inverter berjenis apa on grid-nya. Contohnya dengan dimasukkan on grid ya. Ini bisa digunakan eh, modelnya grid connection model apa namanya? Eh, apa itu? Nah, saya pikir dulu Pak. Grid connected-nya itu ada dua. Yang pertama dia bisa hanya mengirim daya saja atau dia bisa grid forming dan grid following namanya. Nah, grid following ini dia hanya mengirimkan, tapi sinkronisasi tegangan dan frekuensinya dia mengikuti grid. Nah, untuk grid following, grid forming, dia bisa membuat atau menggunakan tegangan dan arusnya sendiri. Itu namanya grid forming. Nah, seolah-olah kita punya satu generator seperti itu. Terus kita juga harus harus ada islanding. Anti islanding itu tidak beroperasi saat grid tidak terdeteksi. Jadi ketika anti islanding itu berfungsi sebagai seperti ini. Jika grid ada gangguan, maka inverter ini bisa langsung mematikan sistemnya sendiri. Seperti itu. Itu anti islanding. Jadi ketika ada gangguan, entah mati dan lain sebagainya, inverter ini akan langsung memprotek dirinya sendiri. Kemudian untuk sizingnya itu hampir sama 0,9 PDC lari full Surya, inverter sama 1,2 PDC lirik modulnya. Terus PAC inverter jaringan 2 kali PAC inverter baterainya. Nilai tegangan dan arus harus dipilih berdasarkan tegangan dan arus maksimum dari lari modul photovoltage yang bersambung dalam kondisi apapun dengan mempertimbangkan koefisien temperatur modul voltage. Ini untuk pemasangan PV inverter. Ini di AC Grid. Ini dari PV.
pemrosesan blok langsung ke DC AC. Tapi biasanya di sini udah ada MPPT secara generate langsung ya. Seperti itu. Kemudian untuk instalasinya, ini saya ambil juga dari buku, ada kondisinya yang bagus gimana. Jadi inverter ini bisa dipasang di PV-nya atau di bawah PV. Jangan terpapar oleh sinar matahari karena bisa untuk menghindari panas berlebih. Kemudian inverter juga bisa dipasang dekat dengan inverter. Karena apa? Kita bisa menghindari di rugi-rugi kabel dan investasinya juga akan lebih murah. Seperti itu. Terus struktur penopang dari bahan galvanis yang baik akan menjamin kualitas instalasi. Terkadang kan kita tahu sendiri untuk kita menggunakan besi dan sebagainya itu akan korosi. Jadi untuk tahan lama akan berkurang seperti itu. Nah, juga ada kondisi pemasang kabelnya rapi juga ini berpengaruh nanti untuk kita cek ulang, maintenance dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang namanya baterai setelah ini. Baterai ini hampir sama kayak PV, tetapi dia sebagai power bank atau apa ya, daya simpan seperti itu. Nah, fungsinya baterai ini adalah menyimpan energi dari modul surya pada siang hari dan digunakan saat mendung atau pada malam hari. Baterai sekunder atau rechargeable baterai, terus suplai energi saat inner current bisa juga, karena ternyata bebannya naik secara signifikan, maka baterai bisa langsung digunakan. Bisa dihitung dengan otonomi 2 sampai 3 hari. Kalau bisa baterai ini bisa berfungsi selama 2 sampai 3 hari. Karena apa? Kadang kalau kita ngomongin masalah baterai ini, kemungkinan dia PV ini bisa mendung selama 2 sampai 3 hari sehingga di cover oleh baterai. Terus tipe khusus untuk deep cycle dipakai hingga 80% dan umur pakai sebanyak 1.500 circle atau kurang lebih 4 tahun. Jadi untuk deep cycle ini tergantung kita pemakaian. Jadi ketika pemakaiannya sampai 80% setiap charging discharging itu biasanya maksimum cuma sampai 4 tahunan. Tetapi kalau kita pakainya cuma 50, 60 atau ini kemungkinan untuk umur baterai ini juga lebih lebih lama seperti itu. Contoh juga kita kalau menggunakan HP kan sama, menggunakan HP dan lain sebagainya laptop, jika kita charging discharge-nya terlalu besar, kita pengguna baterai terlalu banyak, maka umur baterainya akan turun lebih cepat. Ini beberapa tipe baterai yang bisa kita lihat dan ini mungkin teman-teman udah paham semua. Kemudian ini juga untuk tipe baterainya mungkin teman-teman juga udah paham lah. Terus ada namanya kapasitas atau AH, maksimum energi yang bisa diekstrak oleh baterai. Ada lagi solar state of charge, SOC atau sisa energi atau kapasitasnya. Estimasi bisa dilakukan dengan pengukuran tegangan atau kolom counting AH-nya. Terus ada deep of charging DOD, CHASI DOD. Porsi energi yang diambil dari baterai. Jadi DOD itu sama dengan kebalikan dari SOC, sisa energinya. Terus state of health SOH, status dari kualitas baterainya. Jadi kapasitas sekarang dibagi kapasitas waktu masih baru, seperti itu. Terus ada lagi efisiensi round trip perbandingan energi yang dikeluarkan di charging. Terus self charging, ada lagi circle, cycle-nya, tadi yang kita bahas nganu sedikit. Terus internal resistensi sama si rates. Nah, konfigurasi baterai itu hampir sama kayak PV. Dia bisa dikonfigurasi secara paralel dan bisa juga dikonfigurasi secara seri. Dan tegangannya juga sama. Tegangan ketika seri akan naik, AH-nya tetap. Atau kita bisa menggunakan paralel, AH-nya naik, tegangannya tetap. Jadi sebagai contoh, kita punya rangkaian seri, ini kan 22 volt 1000 AH.
Nah, 20 volt, 2 volt 1000 Ah kita rakai seri menjadi 48 volt DC 1000 Ah. Nah, kalau kita ada dua, maka dapat 48 volt 1000 Ah dan 48 volt 1000 Ah kita susun secara paralel, maka didapatkan 48 volt DC 2000 Ah. Nah, dari sini 40 udah selama dapat 8 volt, ini kita bisa susun lagi menjadi seri dan lain sebagainya, mulai blok satu sampai blok berapa. Seperti itu. Nah, kenapa tadi ngomong circle baterai tadi, cycle baterai, tadi kita lihat deep chargingnya semakin banyak kita DOD ya, deep of chargingnya, pemakaiannya, persentase pemakaian, maka cycle-nya akan semakin turun. Contoh kita cuma pakai 20%. 20%, maka cycle-nya bisa sampai berapa tadi? 8.000 sampai 4.000. Tapi kalau kita pakai 80%, kita bisa cuma sampai 1.000 sampai 2.000-an. Nah, kalau kita gunakan seperti ini, maka kita perlu penggunaan secara optimal dulu. Jadi kira-kira umur baterainya bisa lebih tahan lama, paling lama, dan pemakaian bisa semaksimum mungkin seperti itu. Terus ada lagi lifetime PS ambient temperatur atau suhu ruangan. Nah, rekomendasinya untuk operasi ini biasanya 15 sampai 35 derajat Celcius. Jangan bisa lebih. Soalnya kalau lebih nanti umur baterai juga akan semakin turun. Contoh instalasi bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Kemudian ini contoh instalasi juga, kadang ada yang bocor dan sebagainya, ini perlu ditangani. Kabel juga kadang harus yang besar sesuai standar baterai. Suhu juga kalau bisa di bawah 35 derajat seperti itu. Nah, ada lagi namanya baterai inverter. Tadi kan kita ngomong PV inverter, sekarang baterai inverter. Nah, baterai inverter ini biasanya digunakan sebagai bidireksional inverter atau kita bisa omong jangan inverter bisa bolak-balik. Dia bisa berfungsi sebagai konversi DC-AC atau inverter atau charging atau konversi AC ke DC atau rectifier. Nah, fungsinya apa? Otak dari PLTS terpusat komunal atau komunal. Terus membuat jaringan lokal dengan sistem master slave. Jadi dia punya nanti banyak inverter baterai, satu untuk menjadi masternya, satu untuk slave. Satu atau yang lain menjadi slave atau mengikut grid following. Jadi kita pakai yang satu grid forming, yang satu menjadi grid following seperti itu. Interkoneksi sistem hybrid atau on-grid bisa juga digunakan sebagai interkoneksi off-grid atau hybrid seperti itu. Terus keluarannya bisa kita juga gunakan satu fase atau tiga fase. Terus baterai inverter efisiensinya tinggi, 94%. Proteksi arus lebih juga pendek di AC, proses tegangan-tegangan tinggi, terus proteksi tegangan rendah baterai, dan juga pengisian baterai dengan kompensasi temperatur. Ini untuk baterai inverter, konfigurasi paralelnya. eh Konfigurasi paralelnya ini untuk baterai inverter. Jadi tadi saya ngomong ada master slave. Nah, masternya ini berfungsi sebagai tegangan referensi dan frekuensi referensi. Jadi dia menjadi grid forming kalau kita ngomongin. Jadi dia akan mensuplai AC dulu, beban secara sendiri dulu. Kemudian setelah selesai, maka slave satu dan slave 2 akan mengikuti masternya. Jadi tegangan referensi sama frekuensi referensinya ini kan akan digunakan slave satu dan 2 untuk menginjek arus. Seperti itu. Ini untuk grid eh, grid forming dan grid following. Terus ada juga ketika menggunakan tiga fasa. Kalau kita menggunakan tiga fasa, ini salah satunya menjadi master, yang kedua dan ketiga ini menjadi slave-nya. Di mana untuk satu sudut fasanya 0, 2 dan 3-nya berbeda 120 derajat.
Kemudian ini untuk yang tiga fasa tadi, satu saklar tiga fasa. Terus ada lagi yang namanya multi cluster tiga fasa. Jadi kita lihat tadi sama seperti tadi multi cluster, dia tiga fasa yang digabungkan menjadi satu distribusi. Soalnya kan inverter juga punya daya rating daya. Jadi untuk daya yang lebih besar kita perlu penggunaan paralel seperti itu. Konfigurasi paralel. Ini salah satu contoh instalasi inverter yang baik. Contoh yang kalau bisa eh, IP atau benda-bendanya harus di atas yang besar ya, atau proteksinya, perlindungan terhadap debu dan air seperti itu. Dikarenakan kadang ada IP20, IP52 dan 54 dan lain sebagainya. Diusahakan menggunakan eh, sistem yang lebih tinggi. Kemudian untuk penempatan juga eh, biasanya penempatan itu 20 cm sampai 30 cm untuk jarak. Dikarenakan nanti untuk inverter sendiri juga punya panas. Sehingga panasnya inverter ini tidak terakumulasi menjadi satu antara satu dan yang lainnya. Jika terlalu dekat, maka panasnya tidak akan terbuang dan sirkulasi udaranya akan turun dan nggak terlalu bagus. Sehingga panas di inverter akan semakin bertambah. Sehingga menurunkan efisiensi salah satunya. Kedua, umur inverter juga akan semakin turun. Terus setelah kita ngomongin inverter, komponen-komponennya, pasti kita membutuhkan panel distribusi. Nah, di sini ada panel distribusi AC. Ini untuk ke beban load, ada MCB, busbar, terus energi meter, pelindung tegangan surya atau SPD, terus grounding atau display tegangan dan arusnya juga, ada kontraktor, dan ada timer untuk optimasi lampu jalannya. Nah, keluarannya di sini bisa satu fasa atau tiga fasa, tergantung kapasitas yang kita gunakan. Kemudian ada untuk yang panel DC. Ada proteksi bank baterai yang bisa kita lihat di tengah itu, nomor satu. Kemudian terminal DC atau busbar. Kemudian ada proteksi kabel masuk dari SCC-nya, seperti itu. Kemudian ada proteksi kabel keluar dari inverter ke baterainya. Nah, di sini untuk proteksi kabel untuk melindungi kabel keluar menuju inverter baterai terhadap arus berlebih atau hubung singkat. Terus ada enclosure, tempat dipasangnya perangkat proteksi dan busbarnya. Kemudian ada batang pembunyian, ini biasanya untuk grounding ya. Terus ini mencoba untuk grounding, mungkin teman-teman lebih banyak yang lebih paham. Penangkal petir fungsi untuk melindungi peralatan modul surya, solar inverter, charge controller, dan inverter baterai dari sambaran petir. Sehingga gangguan-gangguan seperti petir ini akan dilangsungkan ke tanah seperti itu. Dapat kita lihat juga dari gambar, groundingnya di tempat di tengah. Dan semua beban-beban juga kita grounding menjadi tanah seperti itu. Nah, untuk komponen-komponen sendiri, kita tahu kan tadi ada modul surya, SCC, terus baterai, DC, AC, inverter baterai seperti itu. Dapat kita lihat di sini FCC kita grounding juga sama, baterai kita grounding. Nah, di sini desain ukuran dan instalasi kontaktor pembumian dan ikatan harus memenuhi standar WIL 2011 atau standar internasionalnya seperti itu. Nah, perlu diingat juga untuk masalah grounding ini. Terkadang kalau kita menggunakan AC, ini kan ada sisi netral. Kadang sisi netralnya kan di inverter itu floating. Nah, perlu diperhatikan untuk grounding netralnya AC dan DC itu kadang tidak sama. Kita bisa menggunakan netral DC-nya sebagai floating, minusnya DC sebagai floating, atau yang AC-nya yang floating seperti itu. Tapi kebanyakan kita gunakan sisi AC yang ke grounding, DC-nya kita floating seperti itu. Karena kalau kita sambung
ini akan terjadi arus singkat dari netralnya AC ke DC-nya, netralnya minusnya DC. Ini salah satu contoh grounding. Kita gunakan garam terus menjadi satu busbar dan untuk proteksi langsung dan tidak langsung. Terus semua peralatan harus disambung untuk menghindari pada beda potensialnya. Terus pelindungan dengan surja dan surga protection device harus terpasang di line DC dan AC-nya seperti itu. Ini untuk referensinya kemarin. Terus terima kasih untuk teman-teman. Cukup di sini.